Keberangkatan, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marjuki. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Asmar memandang sobatnya dengan tenang. Dicabutnya sebatang rokok, lalu diulurkannya pada wajah keruh yang duduk di depannya. Sahbudin mengambil sebatang. Bukan salah, tapi tindakanmu memang sulit diterima, Bud. Sudah tentu Mutia marah. Jumlah 20 juta dan untuk seorang wanita di luar hidupmu. Dia sama sekali tidak di luar hidupku, As. Aku mencintainya sejak dulu. Kau tahu itu. Dan yang kuberikan bukan apa-apa dibandingkan apa yang dia berikan padaku. Sahut Sahbudin perlahan. Kalau kau sungguh-sungguh cinta padanya, mengapa kau tinggal dia kawin? Aku tahu alasanmu. Dan begitulah selalu sifat kita orang Sumatera Barat. Tegar dan keras di depan orang lain. Tapi menjadi agar-agar begitu berhadapan dengan keluarga. Padahal keluargamu sudah lama tinggal di sini. Sudah menganut tata cara orang sini. Kau tidak lagi memberikan hasil jerih payahmu untuk kemenakan-kemenakanmu, bukan? Keluarga adalah lembaga yang harus dijunjung tinggi. Orang hina adalah orang yang tidak menghormati leluhur dari mana dia berasal. Kita orang Timur, As, bukan orang Eropa atau Amerika. Sahbudin menyela dengan tidak senang. Iya. Tapi setiap manusia toh punya hak atas dirinya. Apapun dan siapapun dia. Memang benar kita tidak bisa begitu saja mengabaikan apa kata keluarga. Tetapi harus ada batas-batas sampai di mana keluarga boleh mengatur diri kita. Justru dalam hal inilah mereka berhak mengatur. Ya kalau begitu jangan lagi mengeluh. Kau sudah terlanjur kawin dengan Mutia. Ya hidup saja dengan dia. Persetan Widati. Aku menyesal menemuimu. Kalau hanya untuk mendengar kata-kata sesinis itu, As. Asmar mengendurkan otot-otot wajahnya. Ditepuknya bau Sahbudin dengan rasa kekawanan yang dalam. Suaranya berubah jadi lembut dan sabar. Kau tahu, aku ingin sekali membantumu, sobat. Tapi memang hanya itulah yang terbaik. Kalau kau benar-benar konsekuen dengan cintamu, jangan ragu-ragu. Tapi kalau keluarga memang berat, apalagi kau sudah punya anak dengan Mutia, lupakanlah Widati. Jangan temui dia lagi. Buang segala benda yang mengingatkan pada dia. Pupuklah kebahagiaan dan ketentraman rumah tanggamu sekarang. Kumpulkan kelebihan dan kebaikan Mutia. Ingat-ingat itu sepanjang hari. Cuma itu caranya. Jangan memijakkan kaki pada dua dunia. Kau tidak akan pernah merasa tenang. Sahbudin berdiam diri. Dibenamkannya puntung rokoknya dalam asbak porselen di atas meja. Kau beruntung tidak mendapat tantangan waktu mau mengawini Nining, katanya perlahan.
Tidak mendapat tantangan katamu, Asmar berseru. Orang tuaku bahkan lebih terbelakang daripada orang tuamu, Bud. Keluargaku tinggal di dusun, tidak pernah bergaul dengan orang-orang di luar lingkungannya. Tapi aku bilang pada emak, aku akan tunduk dan memenuhi semua keinginannya selain masalah yang satu ini. Sebab perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting bagiku. Kebahagiaanku, kehancuranku, semua tergantung pada wanita macam apa yang menjadi istriku. Apa gunanya kita menunjukkan bakti pada orang tua kalau batin kita tidak rela? Kalau itu membuat hidup kita tidak bahagia. Kalau akhirnya kita malahan jadi mendendam pada orang kepada siapa kita ingin berbakti. Bagiku, aku tidak pernah mendendam pada orang tuaku. Sahbudin memotong. Cinta dan hormatku pada ibu tidak pernah berkurang sedikit pun karena perkawinanku dengan Mutia. Bagiku, Asmar tidak mempedulikan kata-kata Sahbudin. Bakti yang paling baik adalah bakti yang selain membahagiakan orang tua, juga membahagiakan diri kita sendiri. Aku membangkang dalam soal perkawinan. Tapi waktu orang tuaku difitnah, aku membelanya mati-matian sampai ke pengadilan. Aku bahkan tidak segan-segan menghabisi hidup orang itu kalau urusannya di pengadilan tidak selesai. Ketika orang tuaku bangkrut, aku jual rumahku untuk memodali mereka dan adik-adikku. Aku mengirimkan mereka ke Tanah Suci, walau sebenarnya Nining menginginkan kendaraan yang bisa melindungi anaknya dari panas dan hujan. Begitu caraku berbakti, Bud. Sahbudin lama memandang sahabatnya, lalu kembali mencabut rokok dan menyulutnya dengan menarik nafas panjang. Suatu sore, sepulang dari kantor, Sahbudin menemukan ibunya sudah menunggu di rumah. Ibu dengar Mutia pulang ke rumah orang tuanya, kata Nyonya Yuhnidar. Sahbudin menghela nafas. Ya, sahutnya pelan. Kenapa? Apakah dia belum mengadu pada ibu? Sahbudin balik bertanya. Mengadu? Sama sekali tidak. Begitu gawatkah pertengkaran kalian? Sahbudin menjentikkan abu rokoknya ke asbak. Semenjak terjadi pertengkaran dengan Mutia, rokoknya makin berat. Banyak wanita begitu picik dan terlalu dikuasai rasa cemburu yang tidak benar. Nyonya Yuhnidar diam, menunggu. Saya menyumbang sebuah panti asuhan di Jakarta. Kebetulan panti asuhan itu milik Widati. Hanya itu. Nyonya Yuhnidar menghela nafas. Beberapa saat dipandangnya Sahbudin dalam-dalam. Kalau itu masalahnya, kurasa wajar Mutia jadi cemburu. Aku yakin kau tidak minta persetujuannya terlebih dahulu sebelum memberikan sumbangan itu, bukan? Atau barangkali kau bahkan tidak mengatakannya pada Mutia dan dia tahu hal itu dari orang lain. Saya tak sempat minta persetujuan Mutia. Sumbangan itu saya berikan secara spontan waktu seminar ke Jakarta kemarin. Banyak. 20 juta.
Masya Allah, Nyonya Yuhnidar berseru. Kau membawa uang sebanyak itu ke Jakarta? Rencananya, uang itu akan saya pakai untuk mengambil mobil Pak Burhan. Mutia yang menginginkannya. Dia mengeluh tidak bisa pergi kemana-mana karena mobil yang ada hampir sepanjang hari saya bawa. Nyonya Yuhnidar menghela nafas panjang. Ibu bukannya hendak membela Mutia, nak. Tapi kurasa kau wajib menjaga keutuhan rumah tanggamu. Apa yang kau lakukan itu bisa menghancurkan hubunganmu dengan Mutia. Dalam sebuah rumah tangga, segala keputusan harus diambil dengan persetujuan kedua belah pihak, nak. Apalagi ini menyangkut orang yang mestinya sudah kau lupakan. Nabi melarang seorang suami yang bahkan hanya memuji masakan wanita lain di depan istrinya. Apalagi memberikan uang sebegitu banyak yang sebelumnya sudah kau janjikan pada istrimu. Kau tahu, sejak beberapa hari ini, Astari selalu pulang ke rumah ibu sehabis sekolah. Katanya, karena mama tidak ada di rumah, tidak ada yang mengurus dan memperhatikan dia. Sahbudin merenungi rokok di tangannya dengan hati yang kosong. Nyonya Yuhnidar berdiri, menepuk baunya dan berkata lembut, jemputlah Mutia besok, nak. Itulah ibunya. Wanita yang paling banyak menentukan jalan hidup dan kebahagiaannya. Wanita yang selalu memperhatikan kesejahteraan dirinya, tetapi tidak mengerti satu hal. Dambanya pada cinta widati. Sebab ibunya pun kawin tanpa didahului cinta dan merasa berbahagia dengan perkawinannya. Ibunya tak mengerti bahwa cinta setiap orang tidak sama. Hampir setiap hari Astari dan Lucia menanyakan kapan mama mereka pulang. Sesudah jenuh bertanya, Lucia bahkan merengek, minta diantarkan ke tempat mama. Astari tidak merengek, hanya bertanya, mengapa mama tidak ingin melihat kita? Mengapa papa tidak menjemput mama? Bagaimana kalau mama sakit dan mereka tidak tahu? Kasihan mama sendirian, Pak. Sahbudin tidak sanggup memandang mata polos anak-anaknya bila mereka mulai bertanya demikian. Keputusan memang harus segera diambil. Keputusan yang benar-benar diyakininya. Sudah 3 minggu Mutia berada di Bandung, di rumah ibunya. Sudah cukup waktu untuk berpikir dan menetapkan hati. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.